ibu saya tahu. Setelah itu rasanya bingung. Baik Pak Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ini nggak usah pakai, ini juga bisa kok. Kan suara saya juga dengar kok. Ya kan sebenarnya lahir kan cuma berapa orang ini, tidak pakai ini. Sebelumnya saya kepingin tahu ini semua dari SMK mana tuh biar saya lebih kenal. Yang saya kenal satu, terus dua di belakang ini ngarep gitu loh, kakek tok nenek buli dia sekedar. Terus Bu Ani hilang, Pak Saroni, apalagi pakai masker ini kan tambah bingung. Hanya saya berharap nanti teman-teman yang mungkin pagi ini belum bisa hadir, nanti mungkin bisa segera hadir. Nyuruh sewu, kenapa saya menyempatkan untuk menyampaikan ini Bapak Ibu, karena kebetulan saya tahu dan kemarin ketika di provinsi saya yang menyampaikan. Jadi kalau kebangetan kalau putus menyampaikan kok ternyata malah ini nggak ada. Nah itu, jadi Allah memang sudah Allah itu selalu memberikan waktu yang terbaik ya Pak ya. Jadi ketika rencananya kemarin itu pun sebenarnya kemarin saya sudah minta izin untuk daring dengan Puskubjat. Nah hanya tidak diizinkan, sehingga ketika Selasa itu saya sudah nyanggupi yang SMK Magelang. Terpaksa yang SMK Magelang saya geser, dan begitu penutupan selesai jam 9 saya langsung naik kereta ekonomi untuk ke pulang ke Magelang, dan kemarin jam 5 selesai saya langsung pakai bis Haryoto pulang ke Kudus karena saya ingin ketemu dengan jenengan. Saya ingin menyampaikan materi terkait dengan kurikulum Merdeka ini bukan hanya sekedar bagaimana tuh dari capaian pembelajaran diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran, kemudian nanti menyusun modul ajar. Karena saya yakin banyak di antara Bapak Ibu ini mungkin tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu sejatinya apa, itu mungkin juga belum paham, sekilas baru dengar, baru penjelasan sekilas. Nah, terus supaya bisa paham sepaham-pahamnya itu bagaimana? Sulit rasanya kalau harus berharap membuat teman-teman ini menjadi paham sepaham-pahamnya. Nah, karena yang sudah melaksanakan setahun saja mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, ya nggak Bu? Apalagi yang baru mau akan, itu. Jadi namun bukan berarti panjenengan terus ini rawis, karena memang yang utama itu adalah perubahan mindset. Pertama otomatis mindset dari Bapak Ibu sekalian ini. Nah, ketika kemarin ada pengibasan dari 5 SMK di Kudus yang kebetulan SMK PK. Nah, ini yang diibaskan kemarin adalah masih yang prototipe dari paradigma baru. Nah, jadi dari paradigma baru kemudian menjadi prototipe, kemudian namanya ya bukan isinya, kemudian menjadi Merdeka. Nah, dari paradigma baru ke prototipe itu tidak ada perubahan materi, hanya yang mengatur Kepmennya itu dari 165 tahun 2020 menjadi nomor 44 tahun 2021. Nah, kemudian kembali ya 2022 yang Kepmen 165 itu 2021. Nah, kemudian untuk yang kurikulum Merdeka ini menggunakan Kepmen nomor 56. Nah, ini yang akan langsung kita gunakan bersama-sama. Kalau yang kemarin nomor 464 tahun 2021 itu adalah untuk SMKPK. Demikian juga yang nomor 165 tahun 2021. Nah, sehingga untuk dasar
teman-teman belum sempat mendapatkan materi yang terbaru, nah anggap saja ini kita bareng-bareng. Jadi untuk mendasari pemahaman Bapak Ibu, kita ikuti ini daripada cuma 2 jam di sini cuma langsung dari CP ke ATP ini, tapi lebih baik mulai dari dasarnya gitu ya Pak ya, mumpung ketemu. Jadi kita nggak hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan MGMP yang mungkin besok Bapak Ibu mendapat bagian untuk di UNEF. Dan saya berharap kegiatan MGMP ini bukan karena akan di UNEF ya Pak ya, karena akan di UNEF itu adalah salah satunya, tapi salah lainnya yang banyak itu yang pertama memperkenalkan kemungkinan bagaimana toh kurikulum kita khusus untuk implementasi muatan lokal bahasa Jawa kita. Ini di sini capaian pembelajaran, tapi capaian pembelajaran bahasa Jawa kita itu tidak ada di sini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini capaian pembelajaran yang disusun oleh pusat. Sementara capaian pembelajaran kita ulung bahasa Jawa itu disusun kita di MGMP provinsi. Karena yang namanya muatan lokal ini kan berarti kan itu yang disampaikan hanya di provinsi Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat menggunakan muatan lokal bahasa Sunda. Ini kemarin saya yakin panjenengan mungkin ada yang mendapat rekomendasi 1, 2, dan 3. Siapa di antara Bapak Ibu yang kemarin sekolahnya mendapat rekomendasi yang pertama? Tidak ada yang tahu? Ya sudah, kita lewati. Ini loh, seringnya yang tahu tentang ini cuma Bapak Purto. Terus jenengan ibu ke-depan kudune kan jenengan tuh tersinggung dibuat sebagai ke-depan tok gak ngerti apa-apa. Padahal kan harusnya semuanya ya harus tahu. Nah, yang pasti ini ya Bapak Ibu ya, kurikulum Merdeka itu lebih sederhana dan lebih mendalam. Sederhana. Kenapa lebih sederhana? Coba kita lihat, coba kilas balik, kita lihat apa yang selama ini jenengan lakukan menggunakan kurikulum 2013. Ketika kemarin mau libur lebaran, lebaran kan terus jenengan bikin soal, ulangan, akhir semester. Nah, kira-kira apa peluang jenengan? Iki wis arep penilaian akhir tahun, materiku cek sandaya, ya enggak? Materiku belum selesai. Siapa yang tidak berpikir begitu? Berarti berpikir seperti itu semua. Nah, berarti kan hanya sekedar materi tersampaikan. Pernahkah jenengan berpikir apakah dengan materi yang sudah saya sampaikan ini anak-anak kompetensinya sampai di mana? Apakah pernah berpikir seperti itu? Yang pertama pasti ini materi saya masih banyak. Nah, seperti materinya disampaikan. Nah, ini loh. Nah, tolong ini di copy ya. Tadi sudah tak share di WA group. Wacanen, sesok sok ngerti keluar di ujian. Nah, seringnya kan begitu. Fokus pada konten. Itu kurikulum 2013. Harapannya kurikulum Merdeka nanti Bapak Ibu berpikirnya nggak lagi konten, tapi kompeten. Anak saya sudah kompeten belum ya materi ini? Atau sampai di mana kompetensi anak saya terkait dengan materi ini? Nah, sehingga pengaturan jam belajar itu juga menggunakan minggu. Selama ini kan hanya 2
2 JP seminggu. Nah, yang kurikulum merdeka itu 72 JP setahun. Nah, maksudnya apa? Itu bisa juga kalau dibuat per minggu itu 2 JP per minggu, silakan kalau masih reguler. Tapi kalau menggunakan blog bisa jadi ini hanya disampaikan 1 semester. Bahkan mungkin nggak Bu kalau misalnya ini karena bahasa Jawa itu misalnya sekolah mengambil kebijakan hanya kelas 10 dan 11. Nah, itu kita berikan hanya di kelas 10, silakan. Hanya kita berikan dalam waktu 1 semester, silakan. Tapi waktunya harus genap. 1 tahunnya 72. Kalau di sekolah mengambil kebijakan kelas 10 dan 11, berarti kan 2 kali 72. Nah, mau disampaikan dalam 1 semester, berarti kan 144. Silakan, itu namanya blog. Terus misalnya nanti ujian akhirnya di akhir yang di blok 1 semester itu, anak hanya diminta untuk misalnya menyampaikan presentasi dalam bahasa Jawa. Mungkin nggak? Tenane. Ya. Kan dengan masih berpikirnya ulangan itu kan butuh pilihan ganda, Bu. Oke, kalau jenengan saya yakin enggak, sudah berapa tahun saya nggak mau yang seperti itu, tapi yang lain. Nah, kan saya seneng hitung benek loh. Iya, karena ketika bahasa Jawa, jangankan anak, saya sendiri kadang bingung ya Pak. Iki sing gitu. Akhirnya main logika, nek ngomongin berarti iki, oh ini berarti sebab iki. Nah, sementara kalau kita tadi bilang kompetensi, kan langsung terlihat loh kalau anak itu disuruh ngomong, berarti Bu Yuri belum kompeten, belum bisa ngomong pakai bahasa Jawa. Iya. Karena saya sudah terlanjur membuatnya ini, dan saya nggak ada waktu untuk translate ke bahasa Jawa. Harusnya ini pun harus saya buatnya dipakai bahasa Jawa supaya saya bisa ngomong langsung pakai bahasa Jawa. Isi terlalu teoritis. Nah, bahasa Jawa selama ini yang berikan ke anak-anak, menurut ini terlalu teoritis nggak? Hah? Betul. Nah, kira-kira nanti pada saat anak-anak itu bekerja, kita kan ngajar di SMK, outputnya kan diharapkan langsung kerja. Apakah di tempat kerja apakah yang jenengan sampaikan dalam mata pelajaran bahasa Jawa itu akan terpakai? Enggak semuanya. Nah, mungkin enggak kalau kita sekarang setelah berpikirnya begitu, kalau begitu boleh enggak Bu, kalau yang saya berikan ke anak-anak ini cukup hanya yang nanti bisa dipakai di dunia kerja? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Tenane. Bu, tiwas digaweke CPKD sak Dayak, mosok sing diwenehke cuma sithik. Engko mikire ngono meneh. Selama ini jenengan kalau KD itu gak urut kan gak marem kan? Wis dijak nyusun kurikulum esensial, metune yo jek KD-KD iku urut. Kan yang diberikan pemerintah ini Bu, nek karo pemerintah wae tak atik pol. Nah, karo kepala sekolah wae metu-metan. Nah, yo ora. Jadi sebenarnya KD-KD itu ada yang boleh ditinggal nggak sih Pak? Yang kurikulum 2013. Jadi boleh, hanya kan jenengan bingung sih ditinggal di wong koyo niku kanggo kabeh kok Bu. Karena jenengan nggak bisa menganalisis, terus menganalisisnya bagaimana? Nah, itu nanti kita lanjutkan. Pendekatan tematik dianggap hanya untuk PAUD dan SD. Kira-kira benar nggak Bu jenengan? Selama ini anggapan
selama ini anggapannya tidak, malah saya heran loh. Kalau Ros sudah hampir 4 tahun ya Bu ya, itu nggak masalah. Tapi di luar sana itu tematik itu identik dengan itu adalah untuk SD bahkan kelas rendah. Apakah SMP, SMA, SMK nggak boleh? Justru kalau jenengan mau membaca standar proses yang lama tahun 2018 nomor 34, nah, coba buka yang mana tuh Bu? Lebih rekomendasi untuk daftar IKN dengan dapat rekomendasi 1, 2, atau 3 aja nggak ngerti, apalagi baca standar proses. Itu sebenarnya antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain itu ada beberapa yang sama. Nah ini bisa kita jadikan satu, mana yang harus menyampaikan temanya apa ini, ayo kita mengerucut ke sana. Idealnya seperti itu. Dan belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan. Menyadari nggak yang terakhir ini, jenengan? Nah, KTSP dokumen 1 itu buatan sendiri, apa copy paste? Yo, seringnya copy paste. Dan yang diganti itu hanya program nama sekolah, program keahlian, tahun, nama kepala sekolah. Bahkan ada yang saking buru-burunya ono sing sempat diganti. Ini real Pak. Sehingga kalau saya membaca secara bukan hanya scanning ya, tapi benar-benar membaca secara mendalam. Dalam bayangan saya sesama SMK Ma'arif misalnya, atau sesama SMK Muhammadiyah, yang ada di bayangan saya adalah SMK Muhammadiyah Peren. Tapi ternyata bareng dibaleni meneh, oh SMK Muhammadiyah Undaan tuh ternyata. Kenapa? Yang dituliskan itu pasti membimbing pembaca untuk mengarahkan ini sekolah mana ya kira-kira. Sehingga ketika ini kok ini nanti ini jelas copy paste. Ada juga saya melihat runtut banget. Kok sembodo kalau sekolah ya? Banyak ini. Harapannya ini. Jadi jenengan ketika NGMP bareng-bareng ini bukan berarti nanti hasilnya langsung jenengan gunakan di sekolah. Salah lagi itu. Harus juga disesuaikan sepenuhnya dengan sekolah panjenengan. Tiba aku ngomong tentang tematik sekolah jenengan masih belum tematik. Nah, kan bingung juga nanti jenengan. Nanti melawan arus. Nah, ini sehingga ini loh kurikulum yang sederhana, nggak usah macam-macam. Selama ini kalau kita melihat matematika itu kan materinya banyak banget, itu nggak perlu diberikan semua. Kira-kira apa tuh yang dibutuhkan di program keahlian itu saja di kejuruannya. Demikian juga harapannya nanti bahasa Jawa, nah itu juga dibutuhkan kurikulum yang mudah diimplementasikan. Jadi nggak cuma disampaikan tok secara lisan, tapi juga bisa diimplementasikan. Paling nggak komunikasi ini yang harus dengan sampaikan. Terus dibutuhkan kurikulum yang terdesentralisasi dan fleksibel. Jadi harus benar-benar sekolah ini tuh karakteristiknya seperti apa? Sekolah ini tuh penyampaiannya bagaimana? Itu harus dengan ikuti. Nah untuk itu maka dibuat sefleksibel mungkin. Tidak ada baku ini, yang ada hanya komponennya ini. Terserah komponen itu mau ditaruh di mana, mau dibuat seperti apa, itu urusan panjenengan. Saya langsung saja. Pembelajaran paradigma baru.
Kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran paradigma baru. Yang seperti apa toh pembelajaran paradigma baru ini? Memastikan praktek pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, ini loh Pakku. Kalau kemarin dengan itu kan ibaratnya yuk bareng-bareng ngajak anak mau ke Jakarta. Ya, yang dari SMK Asaidia kumpulnya di SMK Asaidia, ya kan? Terus mau berangkat ke Jakarta berarti naik apa? Bareng-bareng naik bis. Sudah ditentukan nanti harus lewat Jalan Pantura. Berarti kalau lewat Jalan Pantura itu nanti melewati Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, sampai akhirnya masuk Cirebon, Jawa Barat, terus. Sehingga di sini kapan jenengan harus sampai Kendal, kapan jenengan harus sampai Tegal, ini kan semua sudah diatur. Sehingga jenengan nggak berani nggak lewat Kendal, harus lewat itu. Itu kurikulum 2013. Tapi kalau kurikulum Merdeka atau paradigma baru ini, ibaratnya kita sama-sama membawa satu rombongan anak-anak kita ke Jakarta. Podo tujuannya ke Jakarta. Tetapi kita tidak berangkat bareng-bareng dari sekolah kita, melainkan kita melihat ini anak dari mana, kita jemput satu-satu. Jadi seperti Gojek itu ya, jenengan pesen di aplikasi Gojeknya jemput jenengan baru diantar ke tempat tujuan. Sama. Jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini kita harus tahu peserta didik sebelum kita ajari itu posisinya ada di mana, pemahamannya sampai di mana tentang materi yang akan kita sampaikan. Jadi tidak bisa kita anggap semuanya sama. Nah, sehingga ketika berangkat nanti kumpulnya jam 8 pagi di SMK A, nggak bisa. Oh ternyata anak ini ngenteni nenggone alun-alun. Oh ternyata anak ini nunggunya di Karanganyar. Jadi jenengan nanti ketika mengajarkan materi apa, materi A, itu juga harus tahu pemahaman anak tentang materi A ini sampai di mana. Walaupun kita mau membawanya ke Jakarta bareng-bareng dengan temannya. Dan ketika kita bawa ke Jakarta bareng-bareng, kalau kurikulum 2013 kan sudah ditentukan lewat mana, kapan harus sampai mana. Tapi kalau kurikulum Merdeka, silakan Bapak Ibu berpikir, ini anak-anak takjak lewat mana ya? Nek lewat jalur Pantura itu kan lama misalnya. Nek takjak numpak kereta biaya. Ketoknya lebih nyaman. Toh kereta juga tidak ada aturan harus berhenti di semua tempat. Kalau mau lebih nyaman lagi boleh nggak Bu, anak-anak saya bawa ke Jakarta pakai pesawat? Itu kan waktu jaraknya jauh, tapi waktu tempuhnya kan lebih cepat. Hanya nanti dari bandara ke tempat tujuannya itu yang mungkin nanti kita naik taksi dan lain-lain. Silakan jenengan membuat pilihan, mau naik kereta, mau naik pesawat, mau naik andong sekalipun ke Jakarta silakan. Yang penting pada saat yang ditentukan pada akhir fase E atau akhir kelas 10 anak-anak sudah harus sampai di Jakarta. Mau lewat jalan manapun monggo, itu kurikulum Merdeka. Paham ya? Pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi. Nah ini pemetaan standar kompetensi, ini anak-anak kompetensinya sampai di mana? Ketika nanti tak tambahi dengan materi ini. Jadi kita tidak lagi menganggap anak-anak ini ada dalam satu kompetensi yang sama. Sehingga berangkatnya ibaratnya kalau ke Jakarta kita kumpulkan bareng-bareng bisa jemput di sini, ya. Tapi ngecer harus dijemputi satu-satu.
Ini memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini Pak. Sebenarnya ini di kurikulum 2013 juga sudah terjadi seperti ini. Hanya panjenengan kadang kurang ngeh. Kemudian ada profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia. Kalau kemarin itu dia nilai karakter. Nah sekarang nilai-nilai karakter lebih difokuskan pada profil pelajar Pancasila, pelajar sepanjang hayat, bukan hanya muridnya, jenengan pun pelajar sepanjang hayat. Jadi untuk menyampaikan materi bahasa Jawa nanti, mau tidak mau jenengan harus belajar lagi kan? Memahami CP dan lain-lain. Nah ketika kemarin CP-nya belum jadi, terus yang sudah menggunakan kurikulum paradigma baru, terus bagaimana? Sama, bisa. Terus Bu, terserah materi ini apa. Yang penting itu selaras dengan materi dari kejuruan. Begitu kan Bu kemarin? Ekosistem harapannya itu nanti dibaca sendiri ya ini ya. Tak kirim ke flash disk, sudah di flash disk itu semua. Nah, untuk bisa memahami CP, panjenengan semua harus memahami struktur kurikulum. Ini juga ngakunya guru SMK, tapi struktur kurikulum Bu. Iya enggak? Nah, mumpung ketemu dengan Bu Yuli, kapan lagi? Nah, sekarang coba tak pahamkan. Walaupun nanti mungkin jenengan juga koyok muridnya, gak mudeng tapi malah mubeng. Tapi justru yang penting kan sudah ada keinginan untuk belajar lagi karena mubeng tadi. Nah, untuk sampai di struktur kurikulum kita harus memahami spektrum keahlian dulu. Apa pula itu Bu? Jadi orang di luar lingkungan panjenengan itu kan taunya jenengan guru SMK, kan gitu kan? Gak ngerti ku ngajar apa. Yang penting guru SMK. Tonggo-tonggo di jenengan. Kalau ada yang bertanya Bu, jadi ini SMK ki ono spektrum keahlian ki apa toh? Jawab jenengan, lalu ngaku dhewe ora ngerti kok. Yang penting aku mulang basa Jawa Pak titik. Tolong nanti jangan seperti itu lagi. Nih, spektrum keahlian ini data bidang dan program keahlian. Nanti ini konsentrasi keahlian. Itu untuk kurikulum merdeka. Kalau kemarin itu bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian. Struktur kurikulum ini nama mata pelajaran dan alokasi waktu. Nah, terus capaian pembelajaran ini nanti deskripsinya tadi sudah sempat diperlihatkan selayang pandang. Nanti pembelajaran dan asesmen, kemudian perangkat ajar. Nah, ini nanti ada modul ajar di sini. Ini spektrum keahliannya Pak Bu. Kalau kurikulum 2013 ada 9 bidang keahlian. Sekarang kurikulum merdeka ada 10. Kemarin ada 49 program keahlian kemarin. Sekarang 50 program keahlian. Waktu kita sampai jam berapa Pak? Semanutnya ya. Saya sebenarnya ada tamu dari SMK Kasihan, tapi tadi sudah tak pesen nih, nek sempat ya aku mereka Pak, tapi nek enggak, ya bilang aja Billy nggak bisa kesini. Kasihan Bantul. Karena kebetulan ada kalau enggak 3 ya 4 guru yang masuk di bidang seni dan ekonomi kreatif yang kebetulan PT dan APT-nya sekarang baru kita susun untuk contoh guru jenengan. Sebenarnya sudah ada contoh, tetapi karena ada perubahan maka harus kita perbaiki lagi. Nah itu Pak Bu. Jadi yang membuat saya 3 hari nanti nyambung 3 hari lagi, pulang 3 hari lagi dipanggil. Itu sehingga kemarin sebenarnya 3 hari saya sudah minta Mbak boleh ya saya daring. Oke Bu, saya catat dulu.
Gak taunya satu pagi, Bu, alasannya apa, Bu, kok minta daring? Lah, arep ngamen kok ditekoni, masuk tak jawab arep ngamen, ya nggak mungkin lah. Akhirnya ya sudah, jadwal saya berantakan. Namun kemarin sudah alhamdulillah sudah selesai, sehingga pagi ini saya bisa bertemu dengan jenengan. Nah, di sini kemarin ada 146 kompetensi keahlian, nanti di sini tidak ada. Adanya 105 konsentrasi keahlian. Nah, dengan demikian nanti jenengan itu paling pintar di sekolah jenengan mudeng tentang ini. Ketika kemarin ngerti ini gurmono, nanti paling nek pengen lebih mendalam tanya ke wakagur kan begitu. Nah, saya ini kok wakagur iso mbok ajari Bu. Kok malah ngajari toh? Nanti kan begitu. Terus terang kalau teman-teman dari Kudus itu saya prioritaskan, Pak. Karena apa? Saya merasa saya orang Kudus. Jadi sebelum saya dipanggil ngurmati wong-wong di luar Kudus, apa salahnya kalau saya ada waktu itu juga ketemu dengan orang-orang Kudus. Nah, cuma karena teman-teman yang di Kudus ini kan koyone merasa nggak butuh. Nah, karena kan saya nggak pernah diminta kecuali yang sekolah binaan saya. Nah, sehingga ya itu saya yang mana yang minta saya hadir kecuali dari provinsi dan dari pusat. Nah, jadi kalau misalnya ada seperti ini, wes Pak, misalnya aku sempat, aku tak datang. Tuh. Jadi kalau misalnya nanti ada pertemuan lagi, paling tidak mungkin saya dikasih tembusan. Iso teko kalau orang itu kan urusan nanti. Yang penting saya tahu dulu gitu loh, sehingga nanti hal-hal yang terupgrade paling baru bisa saya sharekan ke jenengan. Ini sudah kita konversi supaya jenengan nggak bingung. Jadi ini program keahliannya, ini konsentrasi keahlian. Kemarin pada kurikulum paradigma baru yang diikuti oleh RUS, Wisuda Karya, Banat, Asaidia, dan Muhammadiyah, itu kan wacana konsentrasi keahlian diserahkan kepada sekolah masing-masing. Sekarang enggak. Nah, jadi kemarin mulai bulan Februari kita benar-benar diskusi dengan industri, kemudian menetapkan ini nanti konsentrasi keahliannya diserahkan ke sekolah atau ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ditetapkan oleh sekolah, nanti berarti sak daya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terutama nanti ketika nulis ijazah kan jadi macam-macam. Mau yang ijazah yang seperti 2013 saja, saya sampai bingung. Lagi ngomong ini ada pertanyaan di grup Jawa Tengah. Ini nulisnya begini, ada 2 angka di belakang koma. Lah kami sudah terlanjur nggak ada 2 angka di belakang koma, terus harus bagaimana? Lah apalagi kalau nanti ijazah konsentrasi keahliannya sak gelemnya sekolah, terus koyo opo, prak pusing. Akhirnya diputuskan konsentrasi keahlian ada yang sama dengan kompetensi keahlian. Hanya ini nanti diberikan di kelas 11. Ini masa belajarnya masih ada beberapa yang 4 tahun, tetapi hampir semuanya kita kembalikan ke 3 tahun. Ini saya yakin di tempat penjaringan nggak ada semua kecuali Nusantara. Ada nggak Nusantara? Nusantara kan ada nih DPIP kan. Nah ini teknik mesin, manufaktur dan rekayasa. Ini bidang keahliannya, ini program keahliannya. Nah, nanti bisa dilihat. Oh ini ya. Nah ini pengelasan dan fabrikasi logam. Ini. Nah, nanti bisa dilihat. Ini yang ada mekatronika, Wisuda Karya nggak datang. Terus elektronika industri ini juga di Wisuda Karya. Ini mekatronika ada juga di Pak Arif. Ada TOI juga. Nah,
Kemudian ini di Kudus nggak ada ini. Nah, ini beberapa bagian yang lain. Ini kalau kimia analisis juga tadi ada nggak? Tadi di daftar hadir belum ada. Terus teknik tekstil ini nggak ada di Kudus. Teknik kimia industri Al-Islam juga nggak ada ya. Nah, izin. Kalau izin mungkin terus jadi nggak tahu dia. Kontek-kontekon jadi kan jelas ini kan juga jengkel tuh. Saya ini anak magang kan gitu tuh. Ini juga paling akhirnya yang ini ketenaga listrikan. Kalau energi terbarukan, geospasial, geologi pertambangan, keminyakan di Kudus nggak ada. Pengembangan perangkat lunak dan game ada. Ini tadinya RPL, ini ada di Asaidia, Raden Umar Said, RPL. Kemudian apa lagi ya yang ada RPL? Muhammadiyah, ya. Kemudian ada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini tadinya TKJ, teknik komputer jaringan. Namanya sekarang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini nanti konsentrasi keahliannya ada ini. Ini ada layanan kesehatan, asisten keperawatan caregiver, asisten dental, teknik laboratorium medik, pekerjaan sosial, ada farmasi, ini ada agribisnis. Agribisnis di sini yang ada hanya Asaidia, Al-Islam, Ma'arif 3, SMK 3. Itu pun adanya agribisnis, tanaman perkebunan, pertanian. Nah, adanya ini APHP adanya. Jadi ini agri teknologi pengolahan hasil pertanian, bukan yang agribisnis tanaman. Ini Asaidia, ini ya. Ini yang kemaritiman. Ini bisnis dan manajemen. Nah, ini paling banyak ini. Ada BGRI 1, 2, terus SMK 1, taman siswa. Ada semua kan ini? Usaha layanan ini BGRI 1 ada, perhotelan BGRI 2 ada, kuliner ini ada BGRI 2, Asaidia sini, kecantikan dan spa ada SMK 1, BGRI 1, seni rupa ini nggak ada di sini, di kafe. Nah, ini di kafe ada berapa ya yang punya di kafe? Terus kemudian Muhammadiyah di kafe, mana lagi ya? Di Jakarta nggak ada di kafe. Desain dan produksi kriya ini juga di Kudus nggak ada. Seni pertunjukan, broadcast dan perfilman, animasi ada di Ros, busana ini juga sak gaya nih. Awidaya, terus mana itu? Hasen, terus yang ada MTS-nya, ada MA-nya. Kok banget apa lah saya? Itu loh yang Miftahul Falah. Terus Asaidia. Tuh. Nah, jadi ini sudah terakhir di sana. Karena kebetulan saya koordinator seni dan ekonomi kreatif. Jadi walaupun latar belakang saya pemasaran, tapi kalau di pusat tahunya saya orang seni dan ekonomi kreatif. Karena mengikuti ROS itu, karena harus ngawal terus. Nah, ketika di sini ada kan Bapak Ibu yang punya multimedia. Nah, multimedia kan nggak ada dong, dan nggak ada yang kayak kok multimedia gak ono ya. Multimedia itu silahkan disuruh Bapak Ibu diminta untuk memilih di antara 3.
bisa ke broadcasting dan perfilman, bisa ke animasi, bisa ke DKV. Jadi bukan hanya broadcasting. Nah, pemilihannya berdasar apa? Yang pertama, gurune itu mampunya di mata pelajaran apa? Yang kedua, sarprase itu mendukung yang mana? Yang ketiga, industri yang diajak kerjasama ini ada yang mana? Karena broadcasting susah diputus. Kemudian animasi ini juga susah diputus. Ini kalau nggak punya jejaring yang kuat, susah. Tuh. Sehingga kalau mau buka program keahlian baru itu jangan hanya sekedar ini kan komputer Bu, masyarakat itu maunya yang berbau-bau komputer. Lah kok jenengan malah dibodohi oleh masyarakat. Harusnya kan jenengan itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi kan akhirnya terus yang penting buka ini. Nah, ini kita masuk ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum SMK itu terbagi menjadi dua, Pak. Intrakurikuler dan co-kurikuler, dalam hal ini P5. Ini struktur kurikulumnya. Yang kemarin diajari oleh tim komite pembelajaran dari SMKPK kan ini kan